Pernah nggak sih ngerasa pasangan atau anak Anda itu seolah-olah punya sistem operasi yang beda banget, kayak datang ke dunia ini tanpa buku manual gitu? Nah, kali ini kita akan coba bongkar buku manual itu terinspirasi dari obrolan yang dalam banget antara Raditya Dika dan Dr. Aisyah Dahlan. Siap-siap ya, karena ini bisa jadi bakal mengubah cara Anda melihat orang-orang yang Anda sayang. Kita mulai dari pertanyaan yang jujur banget ini ya. Pertanyaan yang mungkin mewakili kegelisahan banyak banget orang tua di luar sana. Pas anak-anak lain lari-larian, seru-seruan bareng, anak kita kok malah asyik sendiri? Normal nggak sih? Ada yang salah nggak ya? Nah, pertanyaan inilah yang jadi pintu masuk kita ke pembahasan yang lebih dalam. Jadi, ceritanya tuh berawal dari sebuah pengamatan yang kelihatannya simpel. Seorang ayah yang lagi merhatiin anaknya. Momen yang mungkin kelihatan sepele, tapi ternyata disitulah kunci pemahaman yang luar biasa. Nah, ini dia Acha, putranya Raditya Dika. Waktu anak-anak lain heboh, berebut mau foto, Acha justru ngambil jarak. Dia cuma ngamatin dengan teliti, tangannya di belakang punggung, seolah lagi merekam semua yang terjadi. Radit langsung lihat cerminan masa kecilnya sendiri di situ. Ini bukan sikap antisosial ya, tapi ini ciri khas seorang pengamat yang lagi memproses dunia dengan caranya sendiri. Oke, dari cerita personal tadi, kita sekarang masuk ke inti konsepnya. Menurut Dr. Aisyah Dahlan, semua ini akarnya ada pada yang namanya watak. Watak ini adalah kepribadian bawaan dari lahir. Jadi ini bukan pilihan, tapi ini setelan pabrik kita masing-masing. Coba deh lihat angka ini, 25%. Kelihatannya cuma angka ya, tapi ini penting banget. Angka ini mewakili apa sih sebenarnya? Nah, ini dia jawabannya. Ternyata, menjadi seorang pemikir dan pengamat kayak Radit dan anaknya itu sama sekali nggak aneh loh. Seperempat populasi dunia punya sistem operasi yang sama. Jadi ini bukan kelainan, ini adalah salah satu variasi watak manusia yang normal dan valid. Coba kita lihat deh, gimana kekuatan dan kelemahan tipe ini tuh kayak dua sisi koin yang sama, nggak bisa dipisahin. Mereka itu detail banget, tapi ya justru itu yang bikin mereka jadi overthinking. Mereka sangat terencana, tapi itu juga yang bikin mereka gampang cemas sama hal-hal yang di luar dugaan. Mereka juga setia banget, yang kadang bisa mengarah ke perfeksionisme. Jadi poin paling pentingnya bukan buat ngubah mereka, tapi untuk ngerti cara kerja mereka. Kalau Anda punya anak atau pasangan yang seperti ini, hindari banget yang namanya rencana dadakan. Kasih mereka waktu buat mikir, buat memproses. Hargai kebutuhan mereka akan waktu menyendiri. Itulah kunci komunikasi yang sesungguhnya. Oke, sekarang kita geser fokusnya sedikit ya. Dari ngomongin individu, sekarang kita lihat gimana watak ini bekerja dalam sebuah hubungan, dalam sebuah ikatan cinta. Ini bakal ngejelasin banyak banget dinamika pasangan. Jadi ada konsep yang namanya mitra yang terbalik. Secara alami, kita tuh seringkali tertarik sama orang yang punya kekuatan di area kelemahan kita, begitu juga sebaliknya. Dan ini bukan kebetulan, ini semacam fitrah untuk menciptakan sebuah keseimbangan. Nah, disinilah kerennya. Dua tipe yang kelihatannya beda banget ini justru menciptakan satu kesatuan yang utuh. Sang pemikir ngasih ketenangan, sementara sang pengatur ngasih arahan. Yang satu mikirnya di dalam, diam-diam, yang satunya lagi mikir sambil ngomong. Keren kan? Mereka nggak saingan, tapi justru saling ngisi. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi nih. Kita nggak cuma lihat luarnya, dari perilaku yang kelihatan mata, tapi kita coba intip mesinnya, yaitu otak. Karena ternyata ada perbedaan settingan pabrik secara neurologis yang jadi dasar dari banyak perilaku kita. Dan pusat dari semua ini ada di bagian otak yang kecil banget, namanya hipotalamus. Jangan terkecoh sama ukurannya ya, karena perannya itu raksasa dalam ngatur perilaku kita, terutama yang berhubungan sama perbedaan gender. Jadi, kata Dr. Aisyah, secara umum, hipotalamus pria itu bisa sampai 2,5 kali lebih lebar dari wanita. Nah, beda ukuran ini diyakini punya dampak yang gede banget, terutama buat fungsi utamanya sebagai pusat penjagaan keamanan. Makanya, kalau seorang pria punya insting yang kuat banget buat melindungi dan menjaga keluarganya, itu bukan cuma soal ego atau didikan masyarakat. Itu adalah program biologis yang udah tertanam di otaknya. Setelan pabriknya emang didesain kayak gitu. Nah, ini nih pertanyaan sejuta umat yang sering bikin ribut dalam hubungan. Para istri sering nanya, kenapa sih dia diam aja? Kenapa nggak mau cerita? Jawabannya ada di slide berikutnya. Gini. Waktu seorang pria diam pas ada masalah, dia itu bukan lagi nyuekin Anda. Dia lagi ngejalanin proses ini. Coba lihat langkah-langkahnya. Dia nemuin masalah, terus dia masuk ke guanya buat proses sendirian di dalam, dia analisis, cari solusi,
siapin rencana, dan baru di langkah kelima, setelah semuanya siap, dia bakal cerita. Kalau kita paksa dia ngomong sebelum prosesnya selesai, yang ada malah frustrasi. Oke, sekarang ayo kita satuin semua potongan puzzle ini. Ada watak bawaan, ada pasangan yang saling melengkapi, ada perbedaan otak. Benang merah dari semua ini apa sih? Jawabannya adalah tentang gimana caranya kita menciptakan benteng terkuat buat keluarga kita. Coba didengerin kutipan ini, dalam banget. Setelah 27 tahun menangani pecandu narkoba, Dr. Aisyah sampai pada satu kesimpulan mendasar. Pertahanan terbaik itu bukan nasihat, bukan juga larangan. Pertahanan terbaik adalah rumah yang bikin anak merasa bahagia dan aman. Karena kalau anak udah merasa cukup di rumah, tawaran kebahagiaan palsu dari luar itu jadi nggak menarik lagi. Jadi, alurnya tuh gini. Semuanya berawal dari hal simpel, memahami watak anggota keluarga kita. Pemahaman ini melahirkan empati. Empati bisa meredam konflik. Rumah yang minim konflik akan jadi tempat yang aman dan bahagia. Dan rumah yang bahagia inilah perisai paling ampuh untuk melindungi anak-anak kita dari bahaya di luar sana, termasuk narkoba. Nah, ini dia inti dari semuanya. Kita sering fokus bikin aturan yang ketat atau ngasih fasilitas yang mewah. Padahal pondasi terkuat yang bisa kita bangun untuk keluarga adalah investasi waktu dan energi untuk benar-benar paham cara kerja setiap anggotanya. Untuk benar-benar mau membaca buku manual mereka. Dan terakhir, aku mau tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Setelah menyimak semua ini, coba renungin deh. Seberapa baik Anda mengenal setelan pabrik dari